Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT pagi hari ini kita bisa bertemu dalam ruang Zoom meeting dan webinar ya Bapak Ibu sekalian dalam rangka sosialisasi keputusan Menteri Kesehatan nomor 156 tahun 2023 tentang kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Sekretaris Jenderal tadi, bahwa kiranya di dalam implementasi pelaksanaan tugas kita sehari-hari, kode etik dan kode perilaku ini menjadi bagian yang melekat pada jiwa kita. Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk mempersingkat waktu dan untuk memperjelas apa isi dari keputusan Menteri Kesehatan nomor 156 tahun 2023, mari kita mulai kegiatan sosialisasi kita hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah membuka terlebih dahulu ya apa yang tertuang di dalam Kemenkes tersebut. Namun kita sama-sama akan belajar ya, sama-sama akan mengupas apa yang ada di dalam Kemenkes dimaksud. Jadi latar belakang dari lahirnya keputusan Menteri Kesehatan ini mungkin bisa dibantu PPT tayang. Ya, jadi latar belakang dari keputusan Menteri Kesehatan ini tentu adalah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pasal 3 huruf B, di mana di sana disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip kode etik dan kode perilaku. Kemudian juga diatur dalam pasal 5 disebutkan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa kode etik dan kode perilaku ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan dari aparatur sipil negara. Kemudian juga diatur dalam PP 42, PP 11, kemudian PP 49, kemudian PP 17 juga mengatur semua tentang salah satunya adalah kode etik. Nah, memperhatikan hal tersebut Bapak Ibu sekalian, kita sebagai aparatur sipil negara di mana salah satu fungsi kita adalah sebagai pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa, maka Bapak Presiden pada 27 Juli yang lalu tahun 2021 meluncurkan core value aparatur sipil negara, core value ASN yang terdiri dari 7 core value yang tadi sudah juga disampaikan oleh Bapak Sekjen, bahwa beliau sampaikan ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core value yang sama. Nah, atas dasar ini Bapak Ibu sekalian, kita Kementerian Kesehatan sudah menerbitkan KMK 1179 tahun 2022 tentang pedoman implementasi core value dan employer branding ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan yang terdiri dari beberapa quick wins yang harus kita implementasikan. Nah, dari dasar tersebut dengan diluncurkannya core value ASN, maka Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012 ya nomor 8 khususnya tentang kode etik PNS sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini dan akhirnya dicabut, dan saat ini kita sudah memiliki KMK 156 tahun 2023 tentang kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan yang tentu sudah mengacu kepada core value ASN berakhir. Apa tujuan dari kode etik dan perilaku yang tertuang di dalam KMK 156 ini? Antara lain adalah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, kemudian meningkatkan disiplin, serta kualitas dan perilaku kerja berdasarkan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, sehingga dapat meningkatkan citra aparatur sipil negara Kementerian Kesehatan dan mendukung tercapainya Smart ASN 2024 dan tentu tercapainya transformasi sistem kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, diharapkan dengan penerapan ini, saat ini kita sedang juga meningkatkan upaya untuk tercapainya atau terselesaikannya transformasi sistem kesehatan nanti di tahun 2024. Nah, tentu tujuan khususnya juga diatur untuk meningkatkan kesadaran ASN, untuk selalu menjunjung tinggi kode etik dan kode perilaku, kemudian menjadikan kode etik dan kode perilaku sebagai jati diri. Jadi tadi sesuai juga yang disampaikan Pak Sekjen bahwa kiranya ini bukan hanya dihafal namun menjadi jati diri bagi seluruh ASN di lingkungan
Kementerian Kesehatan. Ya, selanjutnya bagaimana kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan yang tertuang di dalam KMK 1179 tahun 2022. Tentu tadi sudah sampaikan bahwa kode etik dan kode perilaku ini mengacu pada core value ASN berakhlak. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, di mana komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat menjadi sebuah hal penting. Apa kode etik terkait core value tersebut atau indikator ini adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Jadi tentu kita sebagai pelayan publik menjadi hal penting di dalam mengimplementasikan berorientasi pelayanan ini dengan kode-kode perilaku yang nanti tentu Bapak Ibu bisa identifikasi atau cermati secara detail pada keputusan Menteri Kesehatan nomor 156. Untuk berikutnya, core value yang berikutnya adalah akuntabel. Apa saja menjadi kode etik di dalam akuntabel ini? Akuntabel merupakan indikator yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, core value. Kemudian kode etik di dalam akuntabel meliputi melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Jadi kita sebagai aparatur sipil negara semua memiliki jabatan, baik jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana. Jadi semua kita, aparatur sipil negara ini mempunyai jabatan, di mana di dalam melaksanakan tugasnya kita harus akuntabel, sekecil apapun tugas yang diberikan kepada kita. Ya. Berikutnya adalah kompeten. Kompeten ini adalah kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Mengembangkan kapasitas bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga membantu orang lain belajar. Jadi, hal penting Bapak Ibu sekalian bahwa kita tidak hanya mementingkan diri sendiri untuk kita meningkatkan kompetensi kita, tapi kita juga harus melihat kanan kiri kita, untuk kita bisa mengembangkan dan membantu teman di kanan kiri kita untuk sharing dari hasil apa yang kita peroleh dari pengembangan diri. Sehingga diharapkan nantinya seluruhnya akan mempunyai kemampuan yang sama. Core value yang keempat yang sebagai dasar kode etik ini adalah harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Di dalam sebuah institusi tentu akan ada beragam karakteristik orang yang akan di sana. Jadi kita harus menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, itu salah satu kode etiknya. Kemudian suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dengan beberapa kode perilaku antara lain menghargai pendapat, menjaga tata krama, kemudian kita menawarkan bantuan dan sebagainya. Nah, ini mungkin kita bisa cermati nanti lebih dalam pada KMK dimaksud. Selanjutnya adalah loyal. Loyal di sini adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, kita tadi salah satu fungsi aparatur adalah perekat dan pemersatu bangsa. Otomatis mengutamakan kepentingan bangsa dan negara adalah sebuah hal penting. Nah, kode etik di dalam core value tersebut adalah membangun teguh ideologi Pancasila, UUD 45, kemudian setia kepada negara, Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah, dan senantiasa menjaga nama baik sesama aparatur sipil negara, pimpinan instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Ini sebuah hal penting yang harus kita pedomani sebagai seorang aparatur dimanapun dan apapun yang ditugaskan kepada kita. Core value berikutnya adalah adaptif. Di dalam adaptif ini adalah kita terus dituntut berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Dengan kode etik yang termasuk di dalamnya adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif. Saat ini dalam rangka kita mempercepat atau akselerasi transformasi kesehatan, tentu kemampuan adaptif, kemudian pelaksanaan kode etik adaptif ini juga sangat penting dilakukan karena kita harus terus melakukan inovasi dan mengembangkan kreativitas kita untuk upaya percepatan tersebut. Berikutnya yang ketujuh yang
core value terakhir yang digunakan sebagai dasar kode etik kita adalah kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Di dalam setiap institusi kita bekerja secara tim, tidak bekerja secara individual. Jadi di dalam proses kolaboratif ini ada kode etik yang perlu kita pegang, yaitu adalah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Ya, jadi kita saling bisa menerima pendapat dan sebagainya, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi ini beberapa kode etik dalam rangka kita mengembangkan core value kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis untuk untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi itu Bapak Ibu sekalian beberapa kode etik dan kode perilaku di lingkungan Kementerian ASN yang akan kita pegang atau kita implementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Nah, selanjutnya bagaimana penerapan kode etik dan kode perilaku ini akan kita lakukan di dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Nah, di dalam penerapan kode etik dan kode perilaku ini yang pertama mungkin perlu diketahui adalah alur penerapan kode etik dan kode perilaku. Jadi nanti setiap aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan akan membuat komitmen. Jadi penerapannya akan dimulai dengan pernyataan komitmen atas kode etik, kepatuhan kode etik dan kode perilaku. Pernyataan komitmen kepatuhan kode etik dan kode perilaku tersebut sesuai dengan format yang nanti sudah kita siapkan ya, ada di dalam KMK dimaksud yang kemudian nanti ditandatangani dan diarsipkan oleh unit kerja yang masing-masing yang menangani di bidang kepegawaian. Jadi ini belum pernah ya Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah sosialisasi ini kita semua akan membuat ya pernyataan komitmen penerapan kode etik dan kode perilaku yang selanjutnya ditandatangani dan didokumentasikan secara baik oleh masing-masing instansi. Selanjutnya dilakukan internalisasi. Internalisasi baik melalui modul-modul, leaflet, buku, dan sebagainya, supaya kode etik dan perilaku ini diketahui dan selanjutnya diimplementasikan dengan baik. Kemudian setelah internalisasi kita harus melakukan institusionalisasi, di mana di sini tujuannya adalah pemeliharaan komitmen dan pencegahan atas pelanggaran kode etik. Dilakukan monitoring, kemudian WBS, ya, kemudian budaya beretika, reward and punishment, ada konsultasi dan bimbingan pelatihan, ini bagian dari proses institusionalisasi yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian untuk pencegahan kita mengidentifikasi risiko-risiko pelanggaran kode etik di masing-masing instansi, karena masing-masing mempunyai ciri khas tugas fungsi yang berbeda. Nah, berikutnya, kita juga perlu melakukan eksternalisasi kepada pihak luar, kepada masyarakat akan kode etik kita, gitu ya. Mungkin juga tadi bisa dilakukan dengan leaflet-leaflet, buku saku dan sebagainya. Jadi memasukkan juga, jadi kalau ada kerjasama dan sebagainya, memasukkan dalam klausul kerjasama, kontrak kerja dan perjanjian kerjasama lainnya mengenai ketentuan terkait kode etik dan kode perilaku kita, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya di dalam implementasi pelaksanaan tugas sehari-hari, baik secara internal maupun eksternal, kode etik ini akan menyertai di setiap penugasan. Ya, proses ini dilakukan secara berkelanjutan ya Bapak Ibu, terus menerus dilakukan secara berkesinambungan sehingga terjaga pelaksanaan kode etik ini di lingkungan masing-masing. Ya. Itu adalah proses penerapan kode etik dan kode perilaku. Selanjutnya, bagaimana jika terjadi dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku di masing-masing instansi. Ya. Pertama, sebelum kita melakukan ini ya, kita perlu ketahui bahwa dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan kode etik dan kode perilaku ASN, ini perlu dibentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan. Nah, Majelis Kode Etik ini ada dua Bapak Ibu sekalian, di tingkat pusat dan tingkat instansi atau tingkat satuan kerja. Tingkat pusat dengan penanggung jawab Sekretaris Jenderal, ketuanya adalah Inspektur Jenderal, kemudian Wakil Ketua Kepala Biro Hukum, Sekretaris Kepala Biro Organisasi dan SDM, dengan anggota adalah seluruh Ditjen dan Sesbadan serta Kapus Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Kesehatan. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tingkat pusat ini dibentuk hanya 1 kali saja.
Nah, bagaimana di tingkat satuan kerja? Majelis kode etik di tingkat satuan kerja hanya dibentuk secara ad hoc jika terjadi pelanggaran. Jadi jika tidak terjadi pelanggaran, maka majelis kode etik di tingkat satuan kerja tidak ada. Jadi dia bersifat ad hoc yang terdiri dari ketua merangkap anggota, kemudian 1 orang sekretaris merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 3 orang anggota. Jadi itu Bapak Ibu sekalian perangkat, salah satu perangkat dari penerapan atau penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku jika terjadi di dalam pelaksanaan tugas. Nah, selanjutnya apa tugas dan wewenang majelis tersebut? Nah, tugas wewenang majelis ini meliputi meneliti berkas laporan, kemudian melakukan pemanggilan nantinya, kemudian pemeriksaan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran, menghadirkan saksi, kemudian memutuskan pelanggaran kode etik, memutuskan rekomendasi pemberian sanksi moral dan atau sanksi administratif, kemudian menyampaikan putusan majelis dalam bentuk laporan, kemudian menyampaikan laporan hasil sidang majelis kepada pejabat yang berwenang menghukum. Nah, ini untuk yang berada di satuan kerja. Untuk yang berada di tingkat pusat, ada 2 tambahan tugas, yaitu melakukan pemantauan terhadap penerapan kode etik dan perilaku di lingkungan Kementerian Kesehatan, serta menyampaikan laporan monef tersebut kepada Menteri Kesehatan. Nah, di dalam melaksanakan tugasnya, majelis wajib merahasiakan, Bapak Ibu. Merahasiakan identitas pelapor, terlapor, dan atau saksi, kemudian semua informasi yang diperoleh karena kedudukannya sebagai majelis, dan dokumen pengaduan, berita acara, keputusan pelanggaran dilakukan bersifat tertutup. Kemudian jika salah satu dari anggota majelis tersebut terduga atau diduga melakukan pelanggaran kode etik, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari pemeriksaan atas dugaan ini. Jadi demikian Bapak Ibu untuk tugas dan tanggung jawab majelis, wewenang majelis. Berikutnya adalah kewajiban majelis tersebut untuk ketua melaksanakan koordinasi dan sebagainya, menentukan jadwal, tadi saksi ya, menjelaskan alasan, mempertimbangkan saran dan pendapat, kemudian menandatangani berita acara. Untuk sekretaris, menandatangani surat panggilan, menyusun berita acara sidang, menyiapkan konsep laporan, menyerahkan laporan kepada pejabat yang berwenang menghukum. Kemudian anggota majelis menghadiri dan mengikuti persidangan, serta menandatangani berita acara pemeriksaan dan laporan hasil sidang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan majelis, yang pertama, majelis kode etik tadi untuk tingkat pusat hanya dibentuk 1 kali dan berlaku tetap, kecuali ada perubahan organisasi. Kemudian, dalam hal anggota majelis kode etik dan perilaku lebih dari 5 orang, maka jumlahnya harus ganjil. Jadi, jumlah harus ganjil. Kemudian, majelis kode etik dan kode perilaku untuk tingkat satuan kerja yang tadi bersifat ad hoc dibentuk paling lambat 15 hari kerja sejak ditetapkannya laporan hasil penelitian. Kemudian pembentukan majelis kode etik dan kode perilaku ditetapkan melalui surat perintah dari pimpinan satuan kerja yang formatnya sudah disiapkan di dalam lampiran KMK. Majelis kode etik dan kode perilaku tingkat Satker terdiri dari unsur atasan langsung, unsur kepegawaian, serta paling kurang salah satu berasal dari unsur satuan pengawas internal, satuan kepatuhan internal, dan atau komite etik. Jabatan atau pangkat anggota majelis kode etik dan kode perilaku tingkat satuan kerja tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat ASN yang diperiksa. Jadi sebelum membentuk majelis kode etik tingkat satuan kerja, diperhatikan terlebih dahulu siapa atau terduga ASN yang akan diperiksa, maka majelis tidak boleh kedudukannya atau jabatannya lebih rendah dari yang diperiksa. Majelis kode etik dan kode perilaku tingkat satuan kerja berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan laporan hasil sidang. Jadi begitu laporan sudah selesai, sudah diputuskan dan sebagainya, maka majelis kode etik tingkat satuan kerja tadi berakhir dan sudah selesai begitu ya Bapak Ibu, karena tadi sifatnya ad hoc. Nah,
Kemudian berikutnya adalah mungkin kita perlu contoh-contoh ya, ini mungkin beberapa contoh yang ada di lingkungan kita tentang contoh pelanggaran kode etik dan kode perilaku ya. Misalnya kita menggunakan kata-kata tidak baik saat bermedsos, kemudian flexing, sering terlambat masuk kerja gitu ya Bapak Ibu sekalian, kemudian pelayanan yang tidak ramah. Jadi kita kan harus mengedepankan berorientasi pada pelayanan ya. Pelit ilmu, tidak mau sharing knowledge gitu ya. Itu karena salah satunya adalah kita berbagi atau kita mengembangkan orang lain, bukan hanya diri kita. Toksik di tempat kerja. Jadi, mungkin kadang-kadang ada yang terjadi di sekitar kita yang ini adalah bagian dari kode etik yang perlu kita perbaiki dan kita implementasikan begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, berikutnya bagaimana jika tadi ya terjadi dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Seperti apa prosedurnya? Jadi secara singkat kita gambarkan dalam slide ini ya Bapak Ibu. Dimulai dari pelanggaran. Pelanggaran ini diperoleh dari pengaduan tertulis, bisa dari pengaduan tertulis, bisa dari medsos, laporan atasan, dari SPI, SKI, Itjen atau media pengaduan lainnya. Jadi adanya itu. Kemudian pelanggaran ini disampaikan pelaporan kepada pimpinan satuan unit kerja terkait untuk diteliti oleh atasan langsungnya. Atasan langsung akan meneliti apakah benar atau tidak. Dari penelitian ini maksimal 7 hari harus dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal yang ditembuskan kepada tembusannya disampaikan kepada Biro Organisasi dan SDM. Nah, hasil penelitian oleh atasan langsung tadi terkait dengan dugaan, kemudian dilihat dengan bukti-bukti dan sebagainya, jika benar akan ada 2 pilihan atau ada 2 putusan benar atau tidak benar. Jika tidak benar, maka penghentian penelitian dan penerbitan surat pernyataan tidak bersalah. Jadi selesai, tidak ada proses selanjutnya, hanya penerbitan surat pernyataan tidak bersalah. Kemudian jika benar, maka dilakukan pembentukan majelis tadi ya Bapak Ibu sekalian, pembentukan majelis maksimal 15 hari kerja setelah ditetapkan. Kemudian majelis akan melakukan pemanggilan secara tertulis, panggilan 1 secara tertulis kepada yang bersangkutan. Jika tidak memenuhi panggilan, maka paling lambat 7 hari kerja sejak terlapor seharusnya hadir, dilakukan panggilan kedua. Tidak juga melakukan tidak hadir juga, maka langsung diputuskan apakah direkomendasi diberikan sanksi moral kepada yang bersangkutan. Nah, bagaimana jika YBS memenuhi panggilan? Begitu YBS memenuhi panggilan, tentu akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Tadi salah satu kaidahnya adalah di dalam sidang tertutup, daring maupun luring, yang dihadiri seluruh anggota majelis, seluruh unsur majelis atau seluruh unsur majelis terpenuhi di dalam proses pemeriksaan tadi. Dari hasil pemeriksaan, kemudian dikaji dan sebagainya, akhirnya dikeluarkanlah keputusan majelis yang diambil secara mufakat ataupun voting. Jadi jika secara mufakat tidak bisa, maka perlu dilakukan, bisa dilakukan secara voting. Hasil keputusan majelis tadi dituangkan dalam laporan hasil sidang majelis. Apakah bersalah atau tidak bersalah? Jika tidak bersalah, maka dikeluarkan rekomendasi pernyataan bersalah. Nah, jika bersalah, maka rekomendasi sanksi moral atau rekomendasi hukuman disiplin. Jadi ada 2 kemungkinan dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh majelis. Nah, tadi disampaikan jadi Bapak Ibu sekalian bahwa prosedur penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ini secara terstruktur begitu Bapak Ibu sekalian, dari mulai pelanggaran, pelaporan sampai dengan keputusan majelis. Ini sengaja kita sudah singkat supaya mempermudah Bapak Ibu jika akan melakukan penanganan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang ada di lingkungan masing-masing gitu. Nah, seperti apa rekomendasi dari majelis tersebut ya? Tadi disebutkan bahwa rekomendasi majelis ada sanksi moral. Di mana sanksi moral ini adalah pejabat yang berwenang menghukum, PYBM ini adalah pejabat yang berwenang menghukum, menerbitkan keputusan memberikan sanksi sesuai format nantinya yang sudah ada di lampiran. Nah,
Pelaksanaan keputusan sanksi moral oleh PYBN dilakukan paling lama 15 hari kerja sejak diterimanya laporan hasil sidang majelis. Kemudian, pernyataan tidak bersalah, PYBM menerbitkan surat pernyataan tidak bersalah bagi terlapor dalam waktu 7 hari kerja. 7 hari kerja sejak menerima laporan hasil sidang majelis sebagai upaya pemulihan nama terlapor. Kemudian, selain disampaikan kepada terlapor, surat pernyataan tidak bersalah ini disampaikan melalui forum pertemuan resmi seperti apel rutin, upacara bendera, media massa, papan pengumuman, situs web, dan forum lainnya. Jadi disampaikan bahwa YBS dinyatakan tidak bersalah tadi ya. Ini bisa diumumkan secara terbuka. Nah, keputusan yang ketiga dimungkinkan adalah hukuman disiplin. Pejabat yang berwenang menghukum menindaklanjuti dugaan pelanggaran disiplin tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ini beberapa rekomendasi majelis yang akan diterbitkan atau yang akan dikeluarkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis di Maksud. Ya. Jenis pelanggaran selanjutnya adalah jenis pelanggaran dari kode etik ini mulai dari tingkat ringan, sedang, dan tingkat berat. Tingkat ringan jika tidak mengandung unsur kesengajaan dan dampaknya merugikan pada satuan kerja atau unit kerja terkait. Kemudian untuk tingkat sedang, jika pelanggarannya mengandung unsur kesengajaan atau berencana dan tanpa paksaan, mengandung unsur pengulangan, jadi berulang-ulang kali dilakukan dan berdampak terhadap kinerja, citra, dan atau merugikan instansi. Jadi sudah lebih luas dibanding tadi yang tingkat ringan. Nah, tingkat berat, jika pelanggaran mengandung unsur kesengajaan, berencana, dan tanpa paksaan, mengandung unsur pengulangan tentu, dan hal yang penting adalah mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan. Tindakan asusila ini termasuk pelanggaran kode etik tingkat berat, serta berdampak terhadap kinerja, citra, dan atau merugikan satuan kerja, instansi, bahkan negara. Maka ini termasuk dalam kategori pelanggaran kode etik tingkat berat. Nah, sanksinya apa yang sanksi yang diberikan? Sanksi moral untuk jenis pelanggaran tingkat ringan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral di dalam ruang tertutup yang dihadiri pegawai yang bersangkutan serta pejabat pihak terkait. Keputusan penetapan sanksi tersebut berlaku sejak tanggal disampaikan oleh PYB kepada ASN yang bersangkutan. Nah, pernyataan secara terbuka jenis pelanggaran tingkat sedang dan atau berat, begitu ya, disampaikan secara terbuka dalam forum pertemuan resmi ASN seperti apel rutin, upacara bendera, media massa maupun pengumuman. Sanksi moral disampaikan pada forum pertemuan resmi seperti apel rutin, upacara tadi disampaikan sebanyak 1 kali dan keputusan penetapan sanksi berlaku sejak tanggal disampaikan oleh PYB kepada ASN yang bersangkutan. Kemudian sanksi moral tadi disampaikan secara terbuka melalui papan dan sebagainya dengan paling lambat 3 hari sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pengenaan sanksi moral. Nah, untuk hukuman disiplin dalam hal ASN yang dikenakan sanksi moral tidak melaksanakan keputusan sanksi moral dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat ringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jika sanksi moral tadi tidak dilaksanakan, maka YBS akan dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan. Nah, apa hal-hal yang harus diperhatikan di dalam proses penjatuhan sanksi terhadap kode etik ini? Yang pertama adalah dalam pemberian sanksi moral harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh ASN tersebut. Penyampaian sanksi moral disampaikan sebanyak 1 kali dan wajib dihadiri oleh ASN yang bersangkutan. Dalam hal sanksi moral disampaikan melalui forum pertemuan resmi seperti apel rutin dan upacara bendera. Kemudian dalam hal sanksi moral disampaikan melalui forum pertemuan resmi seperti apel, kemudian yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi dalam hal tempat kedudukan PYBM dan tempat ASN yang dikenakan sanksi moral berjauhan,
Jadi mungkin saja tempatnya, mungkin kedudukannya berbeda, maka PYBM dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya atau atasan langsungnya untuk menyampaikan sanksi moral dimaksud dengan ketentuan jabatan pejabat yang ditunjuk tidak lebih rendah dari ASN yang dikenakan sanksi. Nah, sanksi moral harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak keputusan sanksi moral disampaikan. Dan yang terakhir, ASN yang dikenakan sanksi moral harus membuat pernyataan permohonan maaf dan atau penyesalan secara tertulis, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam proses atau dalam pemberian penjatuhan sanksi moral kepada yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan dan ditetapkan oleh majelis. Nah, siapa saja yang pejabat yang berwenang menghukum, menjatuhkan sanksi apabila laporan hasil sidang majelis menyebutkan rekomendasi untuk dikenakan sanksi moral. Jadi kewenangan untuk menjatuhkan ini adalah yang pertama Menteri Kesehatan, berwenang menjatuhkan hukuman kepada pejabat pimpinan tinggi utama, madya, pratama, dan pimpinan satuan kerja, unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua adalah pimpinan satuan kerja atau unit kerja yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman kepada pejabat administrator, pengawas, fungsional, dan pejabat pelaksana di lingkungannya. Jadi PYBM, pejabat yang berwenang menghukum, ada 2, Menteri Kesehatan untuk tingkat pimpinan tinggi dan pimpinan satuan kerja dan pimpinan satker terkait bagi pejabat administrator, pengawas, kemudian pejabat fungsional dan pejabat pelaksana di lingkungannya. Tentu Bapak Ibu sekalian di dalam KMK tersebut juga diatur bagaimana tadi kita melakukan internalisasi dan sebagainya yang salah satunya dilakukan dengan pengawasan. Bagaimana upaya kita untuk pencegahan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tersebut. Jadi seluruh pimpinan unit eselon 1 harus memberdayakan SPI atau Satuan Kepatuhan Internal untuk di dalam mengawal kepatuhan di dalam pelaksanaan pelanggaran kode etik ini. Dan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasan internal, berkoordinasi pula dengan Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Ditjen Tenaga Kesehatan dalam hal penyelenggaraan diklat serta Biro Organisasi dan SDM atau pengelola kepegawaian di lingkungan masing-masing untuk mengupayakan pemahaman kode etik dan kode perilaku. Jadi bagaimana proses pengawasan sebagai bagian dari internalisasi ini harus terus-menerus dilakukan di masing-masing satuan kerja. Menginternalisasikan nilai-nilai berakhlak dan ketentuan yang berhubungan dengan penegakan kode etik dan kode perilaku, serta melakukan monitoring melalui pimpinan satker di bawahnya secara berkala. Jadi ini untuk upaya pencegahan pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagai bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh seluruh pimpinan unit eselon 1. Dan upaya lain yang bisa dilakukan adalah atasan langsung agar mengupayakan pemahaman dan penegakan kode etik dan kode perilaku dengan melakukan tindakan seperti memberikan keteladanan. Jadi pimpinan memberikan contoh baik begitu ya kepada para staf atau pegawai ASN di lingkungannya, kemudian melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya. Jadi memberikan keteladanan ini sebuah upaya yang sangat baik begitu ya, sebagai role play, sebagai contoh yang patut contoh oleh para staf di lingkungannya. Selain pengawasan penerapan kode etik dan kode perilaku dengan nilai-nilai berakhlak, ASN sebagai profesi dan para pejabat fungsional juga harus mematuhi ketentuan kode etik dan kode perilaku sesuai profesi dan jabatan fungsional masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai aparatur sipil negara, kita tadi semuanya memiliki jabatannya, baik jabatan pimpinan tinggi, administrasi, jabatan fungsional, jabatan pelaksana. Nah, untuk jabatan fungsional tertentu ini sering memiliki kode atau kode etik profesi masing-masing. Tentu ini juga menjadi perhatian. Nah, kode etik profesi masing-masing ini akan mempunyai ciri khas tertentu sesuai dengan jabatan-jabatannya. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, di dalam penerapan kode etik dan kode perilaku ini, kita perlu juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, begitu ya, supaya proses pembinaan
pelaksanaan kode etik dan perilaku ini berjalan baik. Jadi setiap satuan kerja, unit kerja wajib mendokumentasikan proses pengawasan dan penerapan kode etik dan kode perilaku berupa dokumen pengaduan. Ya, jadi kalau ada pengaduan dan sebagainya, itu didokumentasikan dengan baik. Kemudian dokumentasi proses pengawasan dan penerapan kode etik disusun dalam bentuk laporan capaian dan laporan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dibuat setiap 6 bulan dan disampaikan kepada unit eselon 1 masing-masing sebagai bahan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi. Jadi secara berkala, Bapak Ibu, masing-masing satuan kerja per 6 bulan melaporkan pelaksanaan atau penerapan kode etik di masing-masing. Pimpinan unit eselon 1 menyampaikan laporan tersebut di lingkungannya secara tertulis kepada Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tingkat pusat dengan tembusan Kepala Biro Organisasi dan SDM secara berjenjang melalui saluran hierarki yang memuat paling sedikit rekap jumlah capaian dan pelanggaran, kemudian bukti capaiannya seperti apa, sanksi yang diberikan, dan evaluasi. Jadi ini beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam rangka monitoring penegakan kode etik dan perilaku di Kementerian Kesehatan. Jadi Majelis Kode Etik dan Perilaku tingkat pusat menyusun laporan capaiannya yang akan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal. Koordinasi Inspektorat Jenderal dengan pimpinan satuan kerja dapat dilakukan dengan berbagai hal. Jika pimpinan satuan kerja belum melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran kode etik, tadi kan ada ketentuan ya, jika sudah ada pelanggaran maka maksimal 7 hari atau 14 hari kerja sudah harus dilaporkan ke Inspektorat Jenderal dengan tembusan Biro SDM dan sebagainya. Nah, jika tidak ada maka akan dilakukan koordinasi Itjen kepada pimpinan Satker terkait. Atau jika terdapat ketidaksesuaian dalam menentukan simpulan dan rekomendasi hasil penelitian. Kemudian pejabat yang berwenang tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku. Maka nanti Inspektorat Jenderal akan melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan satuan kerja terkait. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, tadi disebutkan ada format surat pernyataan, pernyataan komitmen, ada laporan hasil penelitian dan sebagainya. Semuanya sudah tertuang atau menjadi kelengkapannya atau dokumen yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Kesehatan nomor 156 tahun 2023. Di dalam KMK tersebut disebutkan bahwa keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 8 Maret 2023. Jadi saat ini tentu implementasi atau penerapan ini sudah harus secara masif kita lakukan dan Bapak Ibu lakukan internalisasi, institusionalisasi dan kemudian kita eksternalisasi di lingkungan masing-masing dalam berbagai aktivitas kita. Jadi dokumen-dokumen tadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena semua secara lengkap sudah ada di dalam rampiran keputusan Menteri Kesehatan nomor 156 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri Kesehatan. Demikian Bapak Ibu sekalian, rangkaian penerapan kode etik dan kode perilaku yang akan kita implementasikan sesuai Kepmenkes 156 tahun 2023 bagi ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan. Jadi kiranya keputusan Menteri Kesehatan tersebut menjadi pedoman bagi kita semua di dalam penerapannya dan sesuai arahan Bapak Sekretaris Jenderal tadi, kode etik ini menjadi jiwa atau kita harus menjiwai bukan hanya dihafalkan begitu ya Bapak Ibu sekalian, tapi menjadi jati diri kita dalam pelaksanaan tugas masing-masing dan diharapkan Bapak Ibu pimpinan satuan kerja masing-masing dapat melakukan pembinaan dan internalisasi secara masif sehingga penegakan atau pelaksanaan kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan ini dapat diimplementasikan dengan baik. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian yang isi atau intisari dari KMK dimaksud. Selanjutnya kita akan mungkin melihat beberapa pertanyaan yang sudah masuk begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kita akan pilih beberapa yang terbanyak begitu untuk kita diskusikan. Saya rasa cukup. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.